Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 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 masya Allah. Rame ya, anak Ustadz ya. Nah, ini kali pertama, ya. Ini semua semua peserta yang di Zoom ini, ya Ustadz hidupi ya, Ustadz hidupi audionya. Jadi Ustadz minta ke antum sekalian supaya tenang ya, supaya tenang, jangan jangan berisik. Silakan nanti berbicara ketika Ustadz minta bicara dan ketika Ustadz tanya silakan. Tapi ketika Ustadz memberikan penjelasan ya, ketika Ustadz memberikan penjelasan supaya hening ya, supaya hening biar kita bisa memperhatikan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, gimana kabarnya anak-anak Ustadz? Sehat? Iya, alhamdulillah sehat ya. Ini pertama kali kita tatap muka ya, walaupun dengan virtual, tapi nggak apa-apa. Ini melalui Zoom ini, jadi kita bisa saling kenal ya. Jadi kita bisa saling melihat wajah masing-masing ya. Sebelumnya belum pernah lihat Ustadz gimana ya? Belum ya? Oke. Belum. Iya. Nah, kali ini bisa dilihat ya. Ustadz Fandi yang mana? Oh, yang ini rupanya. Oke, baik. Ya, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, terkait dengan simple present tense ya, simple present tense. Nah, sebelumnya Ustadz ingin mengingatkan kepada Anda sekalian bahwasannya ujian sekitar paling 2 minggu atau 3 minggu lagi kita adakan di sekolah ini ya, ujian akhir. Jadi Ustadz ingatkan kepada anak-anak Ustadz sekalian agar kiranya memperhatikan betul-betul, memperhatikan baik-baik setiap penjelasan materi yang diberikan oleh Ustadz ya, baik itu mata pelajaran bahasa Inggris maupun mata pelajaran lainnya. Karena apa? Supaya pada ujian akhir nanti antum sekalian bisa memperbaiki yang lalu-lalu ya, dan juga bisa meraih hasil yang lebih baik daripada PTS kemarin ya. Oke ya, paham Ananda sekalian? Oke, paham ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, jadi materi yang diujiankan pada akhir semester nanti ialah semua materi yang sudah kita pelajari ya. Jadi semua materi yang sudah kita pelajari insya Allah itu akan diujiankan pada akhir semester nanti. Jadi manfaatkan waktu luang antum untuk mengulang-ulang kembali pelajaran yang dahulu ya. Manfaatkan waktu antum untuk mengulang-ulang pelajaran yang telah lewat. Nah, jadi khusus di hari ini kita akan membahas simple present tense, dan simple present tense ini akan masuk juga ke ujian akhir kita nanti. Oke, baik ya. Nah, sebelumnya Ustadz kira simple present tense ini sudah nggak asing lagi ya, sudah nggak asing lagi, dan ini waktu di sekolah dasar kemarin juga udah dipelajari. Nah, cuman sini sifatnya kita akan membahas lagi lebih dalam, insya Allah ya. Jadi kita di sini diminta untuk mempelajarinya lebih dalam lagi supaya mempersiapkan diri antum untuk menjawab soal-soal pada akhir ujian nanti. Oke, baik ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada use, nampak semua ya? Oke, jelas? Oke, jelas, masya Allah. Oke, nah use di sini adalah penggunaan. Oke ya, use di sini adalah penggunaan. Nah, di dalam simple present tense kita harus mengetahui penggunaannya ya. Kita harus mengetahui penggunaannya pada saat dan di mana saja kita harus menggunakan dengan menggunakan
simple present tense. Ya, yang pertama adalah regular habits or daily routine. Nah, di sini dikatakan penggunaan yang pertama bisa kita gunakan di regular habits atau kebiasaan yang biasa kita lakukan, atau daily routine, ya, aktivitas sehari-hari, aktivitas rutin, ya. Nah, jadi di sini katanya use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be a habit, a hobby, daily event, or something that often happens. Nah, example given, ya, misalnya tadi regular habitnya I play soccer. Saya bermain sepak bola. The school opens every morning at 7 a.m. Ya, sekolah buka pada pagi hari jam 7 pagi. He always forgets her bag. Dia laki-laki selalu melupakan tasnya. Nah, ini seharusnya his, ya, karena dia laki-laki. Dia laki-laki selalu melupakan tasnya. Baru yang terakhir, every 12 months the earth circles the sun. Setiap 2 bulan bumi mengitari matahari. Matikan aja Pak, ininya Pak, suaranya Pak. Iya. Oke. Nah, itu merupakan contoh dari regular habits atau daily routine, ya, yang kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita atau kebiasaan sehari-hari, ya. Lalu yang kedua, facts atau generalizations, ya, apa namanya, fakta atau keumuman, ya, yang diketahui oleh khalayak ramai dan itu terbukti. Oke. Nah, di simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. It is not important for the speaker is correct about the fact. It is also used to make generalizations about people or things. Nah, jadi katanya di sini bahwasannya dia mengindikasikan, ya, ke kejadian yang fakta, ya, walaupun sebelumnya ataupun sekarang ataupun yang akan datang, ya. Contohnya apa? Yang memang nggak bisa berubah. Misalnya matahari terbit dari timur, ya, matahari terbit dari timur. Gula manis, garam itu asin. Lalu apalagi kenyataan yang bisa kita sebutkan selain daripada itu. Nah, misalnya contohnya di sini kita lihat, ya, example given, cats like milk. Kucing suka susu. Caracas is the capital of Venezuela. Windows are not made of wood. Nah, di sini merupakan contoh dari fakta-fakta atau pengetahuan umum, ya, pengetahuan umum yang memang sudah diketahui khalayak ramai dan itu nyata. Oke. Nah, baru penggunaan ketiga adalah schedule event or in the near future. Nah, di sini bicara soal schedule, ya, atau jadwal. Ya, atau jadwal. Nah, contohnya adalah the bus leaves tonight at 6 p.m. When do we board the plane? The party starts at 8 o'clock. Nah, di sini merupakan schedule yang bisa kita buat dengan menggunakan simple present tense. Nah, lalu yang di slide keempat, nah, ini adalah adverb, ya, adverb atau kata bantu yang biasanya kita gunakan pada saat menyatakan ke dalam bentuk simple present, ya, simple present. Nah, sini ada always. Always itu artinya apa? Selalu. I always come to school by car. Often, sering. I don't come here very often. Saya tidak datang kemari sesering atau dengan sering. Usually, he usually eats breakfast at 7 a.m. Dia biasanya makan pagi pada jam 7 pagi. Sometimes ini kadang-kadang. Sometimes I go to party.
Rarely ini jarang. She rarely cooks, dia jarang memasak. Baru never, tidak pernah. He's never late for class, dia tidak pernah telat ke kelas. Baru every day, they sleep early every day. Dan ini semua merupakan contoh dari adverb. Oke, nah berarti penggunaannya tadi yang kita bisa ulangi ya. Yang pertama the regular habits atau daily routine, ya kayak apa namanya, kebiasaan yang biasa kita lakukan, ya bangun, tidur, baru itu bermain bola, apa kegiatan kita belajar dan lain sebagainya, ya biasanya itu dari pagi sampai kita mau tidur lagi. Oke, nah lalu yang kedua ada facts, ya apa namanya, kenyataan atau general, ya yang sifatnya general ini bisa kita gunakan simple present. Kayak contohnya cats like milk, jadi kucing-kucing suka susu. Lalu matahari itu terbit dari timur. Dan contoh lainnya, gula itu manis, garam itu asin. Nah itu kenyataan tidak bisa diubah, ya kecuali dengan waktu. Nah baru penggunaan terakhir adalah di schedule event. Nah, jadi di acara-acara tertentu yang terjadwal, misalnya jadwal bus, jadwal pesawat, atau jadwal sekolah, ya. Dan itu ketiga penggunaan dalam simple present tense. Nah, lalu pertanyaannya, gimana Ustadz cara menyusun, ya? Cara menyusun cara menyusun kalimat-kalimat yang dapat di simple present. Nah, kita perhatikan ke slide berikutnya. Nah, grammar rules. Nah, di sini ada grammarnya, ya. Cara-cara grammarnya untuk menyusun kalimat daripada simple present. Oke. Nah, to form a simple present we add s to the infinitive of the verb in the third person singular. He, she, it. Nah, katanya di sini adalah untuk membentuk simple present kita menambahkan s kepada kata kerja infinitif, atau infinitif itu kata kerja dasar, ya. Infinitive of the verb in the third person singular, dan untuk orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu dalam bahasa Inggris adalah he, she, it, ya. He, she, it. Nah, jadi setiap kita ingin menggunakan apa namanya kata kerja, ya ingin menggunakan kata kerja yang penggunaannya menggunakan orang ketiga tunggal, he, she, it, kita menambahkan s, ya, s di akhir verb-nya itu tadi, ya, di akhir verb-nya itu tadi. Nah, misalnya kalau kita bilang saya tinggal di Medan, berarti I live in Medan. Nah, lalu kalau kita menggunakan he, she, it lives, nah ditambahkan s. Nah, I sing, he, she, it sings. Oke, lihat ya perbedaannya ya. Lihat perbedaannya jelas? Oke, jelas ya. Nah, jadi setiap penggunaan he, she, it, ya, kata kerjanya harus ditambahi s. Ya, harus ditambahi s pada akhir katanya. Oke, akhir katanya. Oke, itu yang pertama. Itu rule yang pertama. Lalu rule yang kedua kita lihat. But when the verb ends in, nah katanya tetapi ketika kata kerjanya berakhiran o, ss, sh, ch, x. Ingat ya, ada 5 tuh. Ada o, ss, sh, ch, dan x. We add is. Nah, kita menambahkan is. Ya, kita menambahkan is di belakangnya. Oke, kita menambahkan is di belakangnya. Bagaimana contohnya? Example given, look for the screen. I go. Ya, berubah menjadi goes. Ya, I go berubah menjadi goes. Ya. Ingat ya. Yang pertama kita menggunakan ini, nah kita menggunakan ini ada tambahan kata kerja pada akhir kata kerjanya khusus pada he, she, it saja atau orang ketiga tunggal. Ya, he, she, it saja. Ya, yang subjek yang lain tidak. Oke.
Nah, cuman ada peraturan menambahkannya, ada ditambah s, ada ditambahkan is dan lain sebagainya. Dan di grammar rules yang kedua ini dia ditambahi is. Nah, syaratnya apa? Ada 5 tadi. Kalau di belakangnya terdapat huruf o, ss, sh, ch dan x. Contohnya I go menjadi goes. Kiss menjadi kisses. Watch menjadi watches. Wash menjadi washes. Fix menjadi fixes. Oke. Ingat ya. Ini lihat huruf terakhirnya apa nih? O termasuk ke dalam sini. Maka ditambahi is menjadi goes. Ya, bukan goes ya, goes. Ya. Lalu kiss double s ditambahi is. Watch ch tambah is. sh wash tambah is. Washes and terakhir x menjadi fixes. Oke, paham ya? Rule yang pertama tadi ada huruf hanya cukup ditambahi huruf s. Oke. Nah, lalu rule yang kedua ditambah is dengan syarat di setiap kata kerja belakangnya terdapat huruf o, ss, sh, ch dan x. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada bagian-bagiannya. Nah, oke. Nah, kalau tadi akhirnya o, ss, sh, ch, x ya, poin A-nya. Nah, kalau ini masuk ke poin B, a consonant followed by y ya. Y huruf apa itu? Huruf y ya. Y itu huruf y. Change into. Nah, katanya change into, ubah ke dalam ya, change itu ubah ya. Change into i dan e. And we add s. Nah, dan kita tambahkan s. Nah, lihat ya. A consonant followed by y, the y changed into i, a, and we add s. Nah, sebuah huruf konsonan diikuti dengan y ya, sebuah huruf konsonan diikuti dengan huruf y, maka huruf y itu diubah menjadi ie dan kita menambahkan s di belakangnya. Contoh, example given. Nah, I study menjadi studies. Nah, nampak jelas perbedaannya? Ya, katanya tadi di sini y-nya diubah ke dalam huruf i sama e, lalu ditambahkan s. Nah, lihat ya. Y-nya ini diubah menjadi ie ya, dan lalu di akhirnya ditambahkan s. Jadi studies. I study, he studies ya. Studies. I study, he she studies ya, ditambahi ie dan s. Nah, itu kalau huruf konsonan, artinya dia hidup. Ya, dia menjadi huruf hidup di sini. Study, hidup. Nah, bagaimana kalau yang vowel? Lihat point C ya, a vowel followed by y, we just add s. Nah, katanya di sini kalau huruf vowel itu vokal ya, huruf vokal selain daripada a, i, u, e, o ya, huruf vokal follow diikuti dengan y. Nah, kita hanya menambahkan s. Ya, kita hanya menambahkan s. Coba lihat perbedaannya. Oke. Nah, I play ya, diubah menjadi plays. Ya, I play diubah menjadi plays. Nah, oke. Coba lihat di sini. I play diubah menjadi plays. Nah, perbedaannya adalah kalau dia study, nah D sama Y-nya ini hidup, study, D. Ya, jadi huruf Y itu menggantikan berfungsi sebagai I, ya, berfungsi sebagai I. Maka dari itu dia diubah menjadi IE dan ditambahi S. Oke. Nah, kalau dia play,
Huruf Y-nya hidup apa mati? Hidup apa mati? Mati. I play. Play, mati dia. Huruf Y-nya. Maka setiap huruf yang mati, Y yang mati, cukup ditambahi dengan S. Oke. Paham Ananda? Paham? Kalau paham anggukkan kepalanya. Iya, paham? Ezar paham? Iya, Masya Allah, paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada grammar yang ketiga, rules yang ketiga. Oke. Nah, sini katanya to form the negative and the interrogative, we need the auxiliary verb to do in the present simple. This means we have to add es in the third person singular, he, she, it, while the main verb will be used in the infinitive. Nah, katanya di sini adalah kalau kita ingin membentuk bentuk negatif dan bentuk pertanyaan atau interrogatif, kita membutuhkan auxiliary verb, ya, kata kerja bantu, to do, ya, kata kerja bantu do. Ya, ingat ya, di warnanya merah ini in the present simple, di present simple. This means we have to add es, ya. Ini maksudnya kita harus menambahkan es in the third person singular, he, she, it, while the main verb will be used in the infinitive. Nah, katanya di sini adalah jadi maksudnya kita harus menambahkan es, ya, jika di dalam singular person, ya, person singular, he, she, it, orang ketiga tunggal, dan sementara itu the main verb, ya, kata kerja utamanya akan digunakan sebagai infinitif atau ke dalam bentuk infinitif. Oke, nah coba lihat example given. Nah, ini yang termasuk ke dalam auxiliary verb. Ya, ini termasuk ke dalam auxiliary verb. Nah, jadi kalau misalnya kita tanya, apakah kamu suka susu? Ya, apakah kamu suka susu? Gimana pertanyaannya? Do you like? Ya, misalnya ya, do you like milk? Ya, do you like milk? Nah, apakah kamu belajar? Do you study? Do you study? Nah, apakah mereka berbicara? Do they speak? Do they speak? Nah, kalau kita ingin menanyakan kepada orang, ya, dengan menggunakan simple present, kita harus menggunakan kata bantu, ya, kata kerja bantu, ya, berupa do dan does, ya, berupa do dan does. Nah, kalau do kita gunakan kepada subjek I, you, they. Kalau does kita gunakan pada subjek she, he, it. Ya, paham ya? Oke, nah ini kalimat pertanyaannya. Do I like? Do you like? Do they like? Does she like? Does he like? Does it like? Nah, kalau dia she, he, it, do-nya ditambah es menjadi does. Oke, paham ya? Nah, kita menuju ke form negatifnya. Nah, misalnya ditanyanya tadi, do I like? Nah, kalau kita bilang tidak, I don't like, you don't like, they don't like. Nah, kita tambahi do not, ya, do not di setelah subjek, ya, you don't like atau you do not like. Ini singkatan, ya, singkatan. Nah, begitu juga dengan she, it, ya, she, he, it. Nah, she doesn't like, he doesn't like, it doesn't like. Nah, tinggal tambahi es saja setelah do, ya, dan kata kerjanya, ya, the main verb-nya tidak perlu diubah lagi seperti pembahasan kita sebelumnya. Oke, like-nya ini tidak perlu diubah lagi ke seperti pembahasan kita yang sebelumnya. Jadi cukup saja masukkan dia sebagai kata kerja dasar karena udah ada does di sini. Oke, paham ya? Oh.
Oke, baik Ananda. Ini nanti Ustadz kirimkan lewat grup ya. Jadi mohon dibaca. Nah, karena waktunya sudah habis, tidak cukup untuk membahas seluruhnya. Jadi ini nanti Ustadz kirimkan ke grup, mohon dibaca. Sekiranya ada pertanyaan, silakan tanyakan ke Ustadz ya, lewat Japri. Silakan, insya Allah Ustadz jawab. Oke, baik Ananda, karena waktu terbatas ya, kita tutup sampai di sini saja. Demikian, lebih dan kurang Ustadz minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.